Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Divila Farahapsari dari kelas C yang merupakan taruna Diploma 4 Pertanahan dengan NIT 2029341 dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai buku Ekoturism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah dengan judul buku Ekoturism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah yang ditulis oleh Astriono Nugroho dan Sutaryono dan diterbitkan oleh STPN Press pada tahun 2015. Buku ini berawal dari laporan pelaksanaan profiling dusun di lokasi konsolidasi tanah lereng Merapi. Keinginan untuk memberi nilai tambah akhirnya melahirkan buku Ekoturism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah. Buku ini memiliki sistematika atau bab buku, yaitu bab 1 berisi uraian tentang bencana Merapi dan respon masyarakat terhadapnya. Bab 2 berisi uraian tentang konsolidasi tanah partisipatif di lereng Merapi. Bab 3 berisi uraian tentang ekoturism lereng Merapi. Lalu bab 4 berisi uraian tentang konsolidasi potensi lereng Merapi. Bab 5 berisi uraian tentang strategi pengembangan ekoturism. Bab 6 berisi uraian tentang penutup atau bagian konsolidasi tanah tersebut sebagai respon dan ekoturism sebagai solusi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih ekoturism di lereng Gunung Merapi ini dapat dijalankan dan mengapa konsolidasi tanah ini dilakukan. Seperti yang dijelaskan dalam buku ini, konsolidasi tanah merupakan bentuk respon atau titik awal dalam membangun kawasan sekaligus basis penghidupan masyarakat akibat terjadinya erupsi Gunung Merapi pada bulan Oktober tahun 2010 yang menyebabkan terbentuknya ekoturism sebagai solusi dari bencana Merapi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lereng Merapi dan dapat mendayagunakan potensi lingkungan di lereng Merapi. Bentuk konsolidasi lereng Merapi ini diawali dengan letusan Gunung Merapi pada tanggal 26 Oktober tahun 2010 yang merupakan erupsi terbesar sejak tahun 1872. Selanjutnya, sebagai bentuk optimisme untuk rakyat, maka dilaksanakanlah penanggulangan bencana, di mana penanggulangan bencana ini wajib memperhatikan kondisi alam, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Namun salah satu aspek yang berkaitan dengan itu semua adalah aspek pertanahan. Maka dari itu, menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1991 telah merumuskan bahwa konsolidasi tanah merupakan kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali, penguasaan dan penggunaan tanah sesuai rencana tata ruang serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan guna peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan partisipasi masyarakat, sehingga konsolidasi tanah ini sangat membutuhkan partisipasi masyarakat. Ketika konsolidasi tanah ini diterapkan pada kawasan rawan bencana Gunung Merapi, maka ini merupakan upaya untuk mengembalikan kawasan agar dapat dibudidayakan masyarakat sebagai sumber kehidupan. Respon ini merupakan bentuk hubungan antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan masyarakat lereng Merapi, khususnya masyarakat Dusun Panggerjo, Desa Umbul Harjo, lalu Dusun Pelemsari, Desa Umbul Harjo, lalu Dusun Petung, Desa Kepuh Harjo, kemudian Dusun Kaliadem, Dusun Kepuh Harjo, lalu Dusun Jambu, Desa Kepuh Harjo, dan Dusun Kopeng, Desa Kepuh Harjo. Yang kemudian konsolidasi tanah di lereng Merapi ini akhirnya dapat diakhiri dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, di mana sertifikat hak atas tanah hasil konsolidasi tanah tersebut
sangatlah penting sebagai alat pembuktian yang kuat, sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Oleh karena itu, sebagai bentuk untuk mengembalikan kehidupan yang lebih sejahtera, dilakukanlah ekoturism untuk melestarikan lingkungan. Sebelumnya, apa sih ekoturism itu? Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia tahun 2009, yang relevan dengan pandangan dinamika masyarakat setempat, serta UNESCO menyebutkan bahwa ekoturism itu, atau biasa disebut sebagai ekowisata, merupakan konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya, sehingga kegiatan ini dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Kemudian untuk mewujudkan ekoturism tersebut, perlu adanya upaya pemerintah dengan memperhatikan potensi dusun-dusun di lereng Merapi sehingga layak dimanfaatkan dalam ikhtiar pemberdayaan masyarakat yang diperkenankan bagi pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana dan pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian, lahan kering, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam. Lalu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, itulah kawasan pengembangan ekoturism lereng Merapi perlu dilakukan bersama-sama baik oleh masyarakat, badan usaha milik desa, dan pemerintah desa. Badan usaha milik desa itu merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa konsolidasi tanah itu merupakan respon atau rusaknya infrastruktur pertanahan dan sekaligus bermanfaat untuk melakukan penataan pertanahan pasca bencana erupsi, baik penataan bidang-bidang tanah maupun penataan kawasan untuk membangun kawasan dan sekaligus basis penghidupan masyarakat. Karena sumber daya yang ada di lereng Merapi tersebut mampu mendukung kegiatan pariwisata. Oleh sebab itu, ekoturism juga dapat disimpulkan sebagai solusi atas dinamika alam serta dinamika ekonomi, sosial, dan budaya lereng Merapi, yang sebagian besar bermanfaat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di lereng Merapi, membuka kesempatan kerja, mendorong munculnya kegiatan penunjang dan kegiatan sampingan lainnya. Kemudian dapat bermanfaat dalam memperkenalkan dan mendayagunakan potensi lingkungan di lereng Merapi yang meliputi kondisi alam, sosial, ekonomi, dan budaya. Tidak hanya itu, terdapat hubungan antara isi buku ini dengan hak dan kewajiban warga negara, yang dimana antara lain, pertama, dengan dilaksanakan konsolidasi tanah ini, masyarakat mendapatkan hak berupa sertifikat hak atas tanah yang merupakan alat pembuktian yang kuat dan mampu memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik tanah melalui mekanisme pendaftaran tanah yang dipadukan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah. Lalu, dengan adanya ekoturism pada lereng Merapi ini, masyarakat yang merupakan peserta penting berkewajiban dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada pada kawasan pengembangan lereng Merapi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.